Mano dek. Nah, kan katanya dia lihat kunyang. Ya saya tanya mano. Itu nah cepat di pojok. Saya nengok ke atas, yang saya lihat cuman api, Pak. Jadi beda ini yang Mbak. Iya. Jadi saya jawab, lah pokoknya dek berdoa sampai sebisa kalian. Tapi saya juga ya takut, Anda ya positif namanya takut karena belum pernah lihat kayak terus dia. Ya saya ngebut, super ngebut. Berarti yang dilihat istrinya Mas dengan yang dilihat Mas ini berbeda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Kali ini kita kembali kedatangan narasumber kita dari Martapura, Sumatera Selatan. Narasumber kita ini akan berbagi kisah misteri. Ceritanya narasumber kita ini pernah merantau di Kalimantan. Dan ceritanya narasumber kita ini ketemu dengan kunyang. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke narasumber. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Agus. Mas Agus. Ini dari Martapura ini Mas ya? Ya, aslinya Martapura. Ini saya kan dengar cerita ini, katanya Mas ini kan sempat merantau nih ke Kalimantan. Ini ceritanya gimana kok Mas ini sampai ke Kalimantan ini gimana? Ya, ceritanya gini Mas. Waktu itu kan saya pengantin baru. Ya, ceritanya pengantin baru, terus di rumah itu kan kerjaannya waktu itu susah lah Mas, bata, pengennya kan ya penghasilan besar. Jadi saya itu nikah seminggu itu istri saya ajak merantau ke Kalimantan. Nah, waktu itu kan saya itu di Kalimantan kerja di PT Sawit jadi pemanen. Ya istri saya ya nggak kerja jadi nganggur lah Mas di sana. Jadi saya sebagai kepala keluarga ya kerja sendiri. Jadi berawal dari sini Mas, waktu kan saya itu sudah dipesen nih di Kalimantan sama nenek saya, nah adik bapak saya katanya di Kalimantan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Salah satu contohnya itu kan nggak boleh membawa ketan kalau malam. Jadi ada pantangan-pantangan istilahnya itu apa ya, pemali lah kalau kita bawa ketan bawa ini gitu. Nah ya malam hari. Ya gitu Mas. Nah, ini berarti Mas ini tahunya ini dari saudaranya Mas yang ada di Kalimantan. Ya. Nah, berhubung saya itu orangnya kan nasional, los lah dengan Allah ini Mas. Apalagi kita dihidup di Martapura ini nggak pernah lah ada yang kayak gini paman, nggak ada. Jadi saya orangnya los. Nah, setelah sekian bulan saya di Kalimantan tuh saya dengar memang bener Mas, banyak cerita seperti itu dari teman-teman kerja, dari orang-orang pribumi sana. Berarti ada pantangan yang boleh dilanggar iki. Terus pernah ada kejadian ceritanya gini Mas. Nah, waktu itu sekitar pemanen itu kan pulang jam 12 siang Mas. Kalau kerja dapat target, basis target 1 ton itu kan. Nah, jadi kerani buah itu dia itu menghitung buah terus dinaikkan mobil dibawa ke pabrik. Nah, jadi ceritanya rombongan kerani itu kan muat buah yang kami panen dari ini saya potong ini kan teman-teman OMG ini nggak tahu kerani ini nama orang apa nama jabatan apa nama apa ya. Kerani itu bisa dibilang mandor buah lah. Mandor buah. Kebetulan kalau saya sebut namanya Ardi lah Mas, namanya itu kan ya seumuran lah dengan saya kan. Nah jadi sekitar selepas jam 12 jadi kan rombongan kerani buah itu naikkan buah untuk nggak ke pabrik. Nah sekitar jam 3 di blok terakhir. Nah ketika mobil berjalan, kerani buah itu kan ngetutkan mobil dari belakang. Pas sampai TPH waktunya ngitung buah, keran ini hilang. Gak ikut sama mobil. Jadi ya sopir sama yang tukang naikkan buah 2 orang itu bingung nyari-nyari. Balik lagi ke TPH sebelumnya, dicari-cari kok tetap nggak ada. Hilang. Jadi mereka teruskan mencari sampai jam 5 sore, tetap nggak ketemu.
akhirnya pulanglah ke divisi. Divisi itu kalau bisa dibilang di barak pemanen lah. Nah, divisi M waktu saya tinggal kan. Nah, terus mereka lapor sama kepala divisi. Nah, berhubung lah namanya Kalimantan kan terkenal tempatnya angker, Mas. Saya juga ngeri-ngeri sedap di sana itu kan. Nah, kebetulan di situ kan ada namanya paranormal lah, orang pintar yang megang divisi. Orang dituakan untuk mengamankan biar para pekerja ini aman dari hal-hal gaib ya. Nah, kebetulan paranormal itu beda bara aja sama saya, sama-sama di divisi M. Nah, jadi orang-orang itu sibuk mencari, terus lapor ke situ lah. Panggil aja namanya kan orang apa, suku Jawa Tengah dia tuh, ngapa. Nah, jadi kan sering dipanggil Man kan. Nah, jadi kepala divisi itu bilang, Man tolong dicarikan. Jadi yang seorang dituangkan ini bukan orang asli Kalimantan ini? Bukan. Sama-sama perantau atau cuman berhubung dia itu orang pintar, jadi sekalian suruh megang itu. Nah, jadi kata kepala divisi, tolong dicarikan keranjang ini hilangnya kemana, si Ardi ini hilang kemana. Udah dicari sampai jam 5 sore kok nggak ketemu. Nah, kata si orang tua tadi, ya entah sudah ritual, terus dia keluar dari kamar, tolong dicari ke blok C28 arah Rawarengas. Jadi semua orang nih karyawan di divisi M itu udah keluar semua, namanya nyari orang hilang kan. Jadi ke arah divisi M, ke arah Rawarengas di blok C28. Nah, ketika kami langsung tujuannya sebenarnya langsung ke Rawarengas. Nah, cuman hampir dekat lagi Rawarengas, kami semua orang itu menemukan si kerani buah itu lagi jalan di Siring. Maksudnya di tempat yang kalau di kira-kira ini Mas Jat, kalau di kebun sawit nih, ya. Kan ada kan yang untuk jalan air itu. Nah, ya Mas, benar. Nah, jadi kiri kanan itu kan ada jalan air. Jadi kami nyari itu di jalan. Yang dicari itu di bawah berjalan. Astaga. Sendirian ini yang sendirian, nggak ada temennya. Iya. Mau kami manggil-manggil itu Mas ya, nengok aja nggak. Allah. Jadi sudah dipanggil Mbak keluar, ya kami turun semua ke situ. Kami angkat tuh masih nggak sadar linglung. Nah, pokoknya naikkan mobil kan, mobil dari divisi tadi kita bawa pulang. Terus kita antar ke orang tua tadi, ya terus disadarkanlah dengan cara dia. Nah, sesudah dia sadar itu belum tadi kesurupan dulu itu Mas, pas diobatin. Terus ketika dia sadar terus ditanya, lah itu kamu tuh mau kemana? Yang lewat. Nah, iya. Saya nggak tahu. Saya itu diajak orang katanya mau diantarkan pulang. Ya saya pengakuan ya. Tapi orangnya itu naik kuda loh katanya. Naik kuda kan dalam selokan ini kan nggak. Lah ini itu Mas, saya sebagai orang yang nggak percayaan ya, saya juga dalam hati kok kok kayak gini kan. Nah, tapi memang bener kata dia, ya itu jalan enak, jalan besar, bahkan aspal katanya. Kan aneh, jalan sawit loh padahal bukan aspal, jalan merah. Katanya ya aspal. Saya sebagai orang perantau, orang Sumatera yang nggak percaya kayak gitu. Wah, apa bener angker? Nah, ini Mas, saya potong ini. Ini rawa apa tadi? Rawa Rengis. Ini ada kisah-kisah memang yang istilahnya ini memang tempat yang disakralkan, apa yang tempatnya memang angker. Nah, ya kalau dengar cerita Mas ya, memang ya waktu itu ditemukan. Nah, banyak orang cerita termasuk paranormal tadi ngomong gini, untung kamu belum sampai Rawarengas. Maksudnya sudah pernah ada kejadian orang nyampe ke situ. Nah iya, jadi ada beberapa orang hilang, entah 2 atau 3. Ya hilangnya kejadian seperti tadi, ketemunya di Rawarengas sudah ngambang Mas, ya sudah nggak punya nyawa, mati. Ya gitu. Jadi gini loh Mas, saya orang yang nggak percaya aja denger kejadian, karena kejadian itu agak berpikir bener angker kok, nah gitu kan. Nah, sesudah kejadian itu Mas, besoknya rapat kan para kepala divisi sama mandor-mandor rapat. Jadi dikeluarkan pengumuman, sesudah maghrib karyawan tidak boleh keluar dari divisi, cukup main ke tetangga aja. Karena ada kejadian ya. Karena ada kejadian orang hilang tadi siangnya. Ini yang saya tangkap ini, karena Mas ini kan orangnya nggak percaya ini.
Ya maaf ini mas, kalau orang udah nggak pernah biasanya nyoba apa ya bener apa ya kayak gimana. Sebenarnya gini mas ya, kalau dibilang penasaran ya takut. Cuman kalau dibilang takut, masa mungkin memang nasib dia aja gitu kan. Nah, lah itu kan kejadian pokoknya waktu saya di sana itu kemarau mas. Namanya kemarau kan Sulit nyari. nyulit nyari air untuk mandi dari pengairan dari divisi untuk ke base camp rumah-rumah karyawan itu kan kering karena cuma hidup berapa jam. Nah, terus saya itu daripada nggak mandi, ya kan, Pengantin baru nggak mandi. sama istri saya. Jadi abis maghrib itu sebenarnya nggak lama mas, sekitar belum seminggu lah ada larangan itu saya udah keluar nyari air Untuk mandi bener. itu sekitar 1,5 kilo lah mas Dari baraknya mas. iya dari divisi. Nah sampai sana kan isak toh mas otomatis. Nah, jadi gelap ya, penerangan cuman motor nggak saya matikan. Oh iya, cuman dari pencahayaan dari motor nih. Jadi istri saya suruh mandi duluan. Nah saya nunggu toh. Nah istri saya mandi sudah selesai, gantian saya yang mandi. Ini kalau apa nih mandinya nih di sungai atau di apa di istilahnya Di sana itu memang sudah disediakan tempat kalau kemarau. Jadi dari mata air itu dialiri pipa terus ke dibuat bak. Sudah istri saya selesai mandi, saya yang mandi toh. Nah, saya ini masih sabunan mas. Istri saya sudah jerit-jerit, teriak-teriak ini. Kak, cepat mandinya. Nah, kalau kata orang Palembang, iya Indonesia cepatlah mandinya kak. Saya juga ya bingung toh. Emang apa dek? Nah kan, ya saya masih mandi. Cepet sampai dia itu deketin saya yang mandi ngerangkul. Nah, ya saya penasaran kan. Lihat apa? Tapi dia nggak mau cerita, cuman bilang takut. Jadi saya sudah tunggu sebentar, saya jebur sabunan tadi nggak saya teruskan, langsung jebur, langsung pulang lah ceritanya saya. nanti nggak cerita di situ. Nggak cerita. Sampai rumah saya tanya, emang kamu jenguk apa dek? Aku tuh jenguk kau juga mandi di sebelah. Jadi bener nih mas, jadi doang. Ya istri saya lihat tuh saya ada dua, jadi saya mandi di bak sebelah. Sudah habis itu sampai sudah pulang rumah lain hari lagi mas ya. Nah saya itu kan punya saudara adik bapak di base camp. Di base camp itu kalau dibilang di induknya perusahaan lah, di pabrik besar. Nah dia kerja di sana itu jadi sopir sekolah. Jadi saya sore itu main ke sana habis kerja kan jam 12 habis kerja saya main ke sana sanjau lah. Itu udah tahu ada pantangan, nggak boleh keluar, udah pernah ngalami kejadian yang itu masih nekat ini. Ya karena saya itu orangnya bukan nggak percaya mas ya. Saya orangnya kan masalah manyas lah gitu kan. Nah jadi saya udah cerita, pokoknya udah sampai sana ya namanya silaturahmi sama Pak Le kan, udah ngobrol. Nah saya itu sore itu kebetulan ditawarin makan ketan. Nah katanya Gus, lo mangan ketan, lo kan gitu, sapa arep ngentek nih orang pangan, nah kan. Jadi berhubung saya sudah makan, saya kan kenyang toh mas. Jadi saya nggak makan. Nah istri saya lah yang makan di situ kan. Saya ngomong, dek, bungkusin bawa pulang. Nah kan itu. Nah kebetulan mas, saya lupa sama pesen bibi saya tadi yang ngomong, gak jangan bawa ketan kalau ini pantangan. Oh jadi ada pantangan pamali bawa ketan malam-malam ini. Ini mas udah dikasih tahu ini. Iya. Tapi berhubung saya ditawarin saya kenyang, jadi saya nggak makan kan. Saya minta istri saya bawa dibungkusin tuh mbak. Ini apa memang ada niat masa ini? Sebenarnya enggak mas. Kalau mau dibilang coba-coba kok mau coba-coba sama makhluk halus nggak mungkin ya. Bener. Jadi ya mungkin gimana ya, rasa nggak percaya terus ya dibilang lupa ya lupa karena udah pesan itu sudah saya abaikan kan. Saya orang nasionalis loh. Bener. Nah jadi pulanglah sama istri saya itu sebenarnya belum malam, masih jam 4 sore. Bawa ketan pulang. Berhubung perjalanan jauh. Kalau dari kita itu bisa dibilang dari Martapura Batu Raja lah jauh lagi. Waduh. Lah itu kalau naik motor 3 jam itu mas. Sekitar 2 jam lah saya itu dari base camp ke divisi M itu. Nah jadi saya pulang kan.
sekitar perjalanan hampir separuh mas. Lah istri saya itu saya bonceng, wah kalau orang Jawa bilang ngerangkul ya sisep pokoknya itu. Berarti istrinya Mas yang tahu duluan ini. Iya. Nah istri saya langsung rangkul sambil teriak-teriak, ngebut kak. Ya, saya tanya lagi kan, aduh apa kok ngebutnya? Cepet lah pokoknya dia main ngebut. Saya tanya lagi ya, saya yang ngebut, saya turutin, cuma sambil saya ngomong kan belum tahu ada apa. Nah, terus dia bilang, aduh kuyang. Saya juga dengar kunyang itu kan ya gimana ya, memang di Kalimantan terkenal kunyang itu nggak boleh disebut namanya. Jadi kalau malam atau nggak boleh nyebutin. Katanya dia datang kalau yang itu disebut. Nah istri saya nyebut kan bukan karena dia manggil, Karena takut. karena takut dia lihat. Astaga. Jadi istrinya Mas ini lihat bentuknya. Iya, Dengan bisa digambarkan yang dilihat istri Mas ini bentuknya ini. sebenarnya dia cerita itu sudah di rumah. Nah, cuman kalau boleh saya kasih gambaran, yang dilihat istri saya katanya itu kepala sama usus mas. Kalau bisa dibilang kayak apa ya, kayak orang Bali leak mungkin. Nah, tapi berhubung saya belum lihat kan, ya saya turutin ngebutnya sambil saya tanya, mano dek? Nah, kan katanya dia lihat kunyang, ya saya tanya mano? Itu nah cepat di pojok. Saya nengok ke atas, yang saya lihat cuman api mas. Jadi beda ini yang Mas. Iya. Jadi saya jawab, lah pokoknya dek berdoa sampai sebisa kalian, berdoalah sebisa aja. Tapi saya juga ya takut. Ada yang positif namanya takut karena belum pernah lihat kayak terus lihat. Ya saya ngebut, super ngebut. Berarti yang dilihat istrinya Mas dengan yang dilihat Mas ini berbeda. Nah, terus saya namanya baru ya, terus saya naik motor bentar-bentar tengok kan. Ya mana sih ngikutin saya, heran. Tetap ngikut ini. Kata orang, kalau namanya makhluk halus, kalau kita kedip aja hilang. Nah itu saya tengok ada 3-4 kali masih ngejar. Berarti orang yang ceritain bohong ini Mas, kalau ngedip bilang ini Mas. Lah iya mungkin karena yang saya alami. Lah kok nggak hilang kok. Tinggal benar serius nih benar. Jadi aduh, ini sempet terus ini. Pokoknya saya diikutin tuh mas ya. Kalau 10 menit ada, bayangkan naik motor 10 menit itu bukan dekat loh mas. Jauh ini. Jadi ya takut pasti, apalagi istri saya. Ibaratnya boncengan itu nggak ada, mungkin dia sampai takut, keringat dingin pasti. Saya juga nggak bisa berdoa, pokoknya doa biasa mas. Nah saat terus bersyukurnya mas, itu hampir sampai sekitar 1 kilo lagi ya. Saya itu papasan orang, papasan sama-sama pengemudi lah di jalan. Apa lagi ya. Karena saya lihat dia naik motor, mas, saya kelihatan dari jauh kan lampunya merah. Nah, jadi saya di hati udah seneng, dapat syukur ada orang kan. Nah, terus kami itu papasan di jembatan. Nah ketika sudah sampai jembatan saya sudah tenang kan ada orang, cuma saya bel, dia ngebel, saya terus. Saya teh udah nggak ada. Yang kuyangnya tadi apa orang lain nih mas ini? Kuyangnya tadi udah nggak ada. Jadi hilang gitu aja mas? Ya hilang gitu aja. Ya terus saya teruskan perjalanan sampai rumah kan, ini sampai di PC cerita. Nah besoknya saya cerita sama ke tetangga. Saya malah goblokin. Jadi masnya malah dimarahin ini? Malah dimarahin, udah dibilang di sini nggak boleh bawa ketan. Ini ketan jenis apapun ini kan, ketan ini kalau orang Jawa kan ada ketan hitam, putih. Yang saya bawa itu ketan putih mas. Jadi malah saya dimarahin. Kamu udah tahu ada pantangan kok masih dilanggar. Jadi ada pantangan apa lagi nih mas? Kalau di Kalimantan ini kan, kalau saya ini belum pernah ini mas ke Kalimantan, teman dengar ada pantangan-pantangan. Kalau istilah Jawa itu kan pamali. Iya. Kalau yang saya dengar itu ya nggak boleh bawa ketan, nggak boleh bawa terasi. Terus kalau sama nggak boleh bawa telur. Terus ada orang pribumi suku Dayak itu kan di depan rumahnya ada, bisa dibilang pahatan ukiran. Ukiran kayu. Itu juga kita nggak boleh ngenyek, ibaratnya nggak boleh berbuat gimana ya, nggak senonoh sama papan ukiran tadi. Sebenarnya kalau kan itu orang pribumi mas. Iya. Orang tahu kan kalau lihat ini apa ini nggak boleh seperti ini. Nah nggak boleh kita ada kata-kata jelek, katanya ada efek buruknya lah. Jadi saya cerita malah dimarah-marahin, dan dari situ saya pikir berarti bener
Tapi ya saya masih lama Mas di situ. Cuman saya terus karena pengalaman itu ya jadi hati-hati lah. Bener. Ternyata dikejar-kejar makhluk halus itu nggak enak, ya tetap takut. Jadi kan ceritanya Mas ini kan istilahnya sebagai pembuktian bahwasanya kearifan lokal di Kalimantan ini Nah betul Mas, betul. Nah itulah kesalahan saya kok. Kata orang di mana bumi dipijak itu langit dijunjung, kok saya nerak terabas-terabas saja ya. guys. Ya bisa saya tangkap nih gini Mas. Kalau kebanyakan orang Sumatera, orang kita galau ini dengan hal-hal yang seperti itu kayaknya ambil lalu. Cuman dengan kejadian ini mungkin teman-teman dari Sumatera yang kita galau bisa mengambil pelajaran bahwasanya kearifan lokal setiap daerah itu dah lo kayak Mas ini kita ini kisah nyata ini. Betul itu saya alami sendiri, saya sebagai saksi hidupnya lah. Jadi nyampe berapa lama nih di Kalimantan? Nah saya sudah kejadian itu masih ada sekitar, kan saya setahun lebih Mas di sana. Pokoknya masih sekitar 6 bulan lagi lah berjalan. Kontrak nih Mas? Iya, ngabisin kontrak. Tapi setelah kejadian itu saya juga ya jaga diri lah, nggak berani lagi. Namanya ada pantangan, ada tes di situ ya saya hormati. Ya itulah pengalaman saya Mas. Terima kasih. Ini menurut saya cerita ini cukup unik buat teman-teman nih yang di rumah OMJ yang punya kisah yang serupa atau kisah yang lebih menarik dari Mas Agus ini bisa berbagi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan teman-teman ke channel kami. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.